Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisi anugerah sempat dan sehat dengan berbuat taat. Di antara ketaatan yang memiliki keutamaan besar ketika kita menunaikan kewajiban, yaitu mencari ilmu, talabul ilmi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jika Nabi bersabda muslim, di dalamnya adalah termasuk muslimah, maka bagi setiap muslim laki-laki, setiap muslim perempuan, hendaknya mengupayakan dari anugerah sempat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ilmu yang kita pelajari di pertemuan malam hari ini, kita belajar mengenai sebab-sebab yang menjadikan kita terlindungi, terbentengi, mendapatkan perisai dari gangguan sihir dan gangguan ain. Sihir dan ain akan senantiasa ada selagi kita berada di dunia, karena setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Setan bersumpah akan menyesatkan semua anak Adam, semua manusia hingga hari kiamat. Kita telah ketahui di antara sebab yang telah kita pelajari untuk kita terlindungi dari gangguan sihir dan ain, yang pertama at-ta'awudzu billahi min syarri sihri wal hasadi. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir serta kejahatan orang-orang yang dengki. Selalu memohon kepada Allah perlindungan. Di antara surat yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk yang zahir, yang nampak, ataupun makhluk yang gaib, yang tidak tampak, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita dibimbing oleh Nabi, yang Nabi telah contohkan setiap kali setelah kita sholat yang wajib, untuk kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ketika selesai sholat maghrib dan sholat subuh,
surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas itu untuk kita ulang sebanyak 3 kali. Kalau setelah salat zuhur, setelah salat asar, setelah salat isya, di rangkaian zikir-zikir setelah salat wajib, kita baca 1 kali. Begitu pula ketika hendak tidur, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas kita dicontohi oleh Nabi untuk kita ulang masing-masing itu sebanyak 3 kali. Setiap kali hendak tidur. Begitu pula ketika pagi dan sore hari, maka pastikan tidak lupa untuk membaca di zikir pagi sore itu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Bapak Ibu yang berbahagia, terdapat perlindungan yang sempurna ketika kita melaksanakan yang Nabi tuntunkan. Yang kedua, untuk kita terlindungi dari gangguan sihir dan ain, taqwallahu azza wa jalla, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika sihir mengenai kita, yang pertama kali kita hendaknya berprasangka adalah terjadi hal itu, Allah kehendaki sihir itu menimpa kepada kita sebagai tanda Allah sayang kepada kita, mengingatkan kita akan lalainya dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang terkena sakit, maka Allah hapuskan dosa-dosa dan Allah akan tinggikan derajatnya jika sabar serta ridha menerimanya dan menjadi peringatan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir tidak akan berdampak kepada seorang hamba manakala Allah tabaraka wa taala tidak mengizinkannya. Iznullah ala abdihi bi ayyusiba sihra wal ain, dengan kemaksiatan hamba itu, dengan kedurhakaan hamba itu. Kalau hamba itu bertakwa kepada Allah, seandainya sihir itu mengenai adalah untuk pemuliaannya, dan Allah akan segerakan untuk diberikan kesembuhan. Kesulitannya untuk Allah berikan kemudahan. Galaunya untuk Allah hilangkan kalau orang itu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sihir yang mengenai Nabi yang dilakukan oleh orang Yahudi, Lubaid al-Asam al-Yahudi adalah sihir yang amat dahsyat. Berdampak kepada Nabi sangat ringan sekali, tidak sampai beliau dikuasai oleh pengaruh sihir itu yang berkolaborasi Lubaid al-Asam al-Yahud dengan bangsa jin yang kufur kepada Allah sebagai sihir yang ringan. Segera Allah berikan solusi dan jalan keluar, tidak sampai berlarut-larut. Maka ketakwaan kepada Allah tidak akan membuat seorang hamba itu rugi. Maka dikatakan, faman haqqaqa taqwa fi aqwalihi wa af'alihi hafizahullahu fi badanihi wa sihhatihi wa malihi wa waladihi wa fi ahwalihi kulliha wa tanazzalat alaihi khairatun adidah wa barakatum mutanawwi'ah fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang merealisasikan di dalam kehidupannya dengan bertakwa kepada Allah,
fi aqwalihi, pada ucapan-ucapannya. Tidaklah dia bertutur kata, tidaklah dia berucap, melainkan ucapan itu berisi pahala. Ucapan itu mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menghina, tidak mengumpat, tidak mencela, tidak kotor, tidak jorok. Kata-katanya tidak melukai saudaranya. Maka hendaklah kita perhatikan ketika kita berbicara kepada orang yang terdekat kita. Suami kepada istri, sebaliknya istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maka hendaklah memilih kata yang lembut, yang mendatangkan ridha serta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungi sebelum berucap. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Pastikan yang kita lakukan itu yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tangan kita memegang, tangan kita tanda tangan, tangan kita menulis, kaki kita melangkah, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai langkah-langkah kita ini menuju neraka. Ketika kita lakukan hal yang demikian, 8 organ kita benar-benar pasti yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mulai dari mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki, hati. Yang utama, yang terakhir saya sebutkan, pastikan 8 modal yang Allah berikan untuk yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera palingkan ketika di depan kita hal yang haram untuk kita lihat. Segera berpaling dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sengaja yang terlihat adalah lawan jenis yang tidak lengkap busananya. Jangan sampai terus dibuntuti, dilihat terus ya. Padahal gonceng istri. Istrinya digonceng di belakang, depannya nyaksikan orang yang pakaiannya kurang lengkap. Apalagi di Batu ini. Banyak para wisatawan yang pakaiannya kurang lengkap. Itu bukan cuci mata itu. Itu buat kelelip bagi mata. Ketika kita menjaga ucapan dan perbuatan, mengarahkan seluruh organ yang Allah berikan pada hal yang mendatangkan kecintaan dan ridhanya Allah, hafizahullahu fi badanihi. Allah pasti menjaga pada badannya. Allah pasti memberikan kepadanya kesehatan. Juga Allah menjaga dari hartanya, anak-anaknya. Allah jaga pada semua keadaannya. Subhanallah. Kalau secara akal pasti kecelakaan, tapi enggak celaka. Sampai ada orang yang Allah jaga, ini penjagaan dari Allah. Kesiram air panas mendidih. Secara akal melepuh. Itu terjadi. Tidak berpengaruh sama sekali air yang panas itu. Yang tidak sengaja mengenai tubuhnya. Sangat luar biasa. Wa tanazzalat alaihi khairatun adidah. Ketika orang itu bertakwa, Allah akan
menurunkan kepadanya khairatun adida. Adida bermakna katsira, kebaikan-kebaikan yang banyak. Banyak para pengusaha jatuh, dia Allah anugerahi tetap eksis. Wa barakatun mutanawwi'atun fid dunya wal akhirah. Allah anugerahi keberkahan-keberkahan. Barakat itu jamak dari barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Allah berikan tambahan kebaikan. Memiliki nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uang 1.000 rupiah jika Allah berkahi itu membawa kemuliaannya hingga akhiratnya. Uang 1.000 rupiah bisa bertambah. Yang kita sangka hanya hilang sekejap, tapi itu menjadi berlipat-lipat. Barakatun mutanawwi'atun fid dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aduwihi. Bersabar ketika kita berhadapan dengan musuhnya. Musuh tentu mengundang amarah. Dia bisa mengendalikan emosi dan marahnya. Sehingga musibah menimpa membawanya kepada berkah. Apalagi kita dinasihati untuk tidak fokus pada musibah. Fokus untuk ibadah. Kalau kita benar-benar beribadah, Allah yang akan menghilangkan aneka macam musibah itu. Bagaimana fokus ibadah dari seorang Nabi Yakub alaihissalam yang kehilangan putra kesayangan. Lama menunggu Nabi Yakub itu untuk mendapatkan berita dari Allah di antara anak-anaknya yang mendapatkan anugerah kenabian. Sangat mengharapkan. Lama ditunggu, belum ada tanda-tanda. Allah sudah memberikan kabar gembira bahwa dari anaknya akan ada yang mendapatkan anugerah kenabian. Nabi Yakub alaihissalam bersabar. Padahal Allah sudah berjanji. Sampailah pada suatu hari anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam, dia menghadap kepada ayahnya dengan berkata, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini berarti anak yang akan mendapatkan anugerah kenabian. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku telah melihat mereka itu 11 bintang, matahari dan bulan. Li, kepadaku, sajidin, semua mereka itu bersujud. Nabi Yakub tahu ini adalah tanda kenabian. Sungguh sangat bahagia. Pesan Nabi Yakub alaihissalam, mimpimu yang kau telah sampaikan kepadaku hendaknya tidak diceritakan kepada saudara-saudaramu. Karena anugerah yang Allah berikan lebih dari
yang lainnya akan mengundang kedengkian. Jangan bercerita kenikmatan kepada orang yang menderita, kepada orang yang tidak memperoleh. Ini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam diperdaya oleh saudara-saudara, hingga kedengkian itu mengundang, jika tidak dihilangkan, kepada perbuatan nista, perbuatan dosa yang lebih besar. Dengan iri kemudian membuat satu tipu daya, sampai akhirnya dusta, pura-pura sedih dengan menangis, lalu membawa baju yang berlumuran darah dengan mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Nabi Yakub alaihissalam tahu ini adalah rekayasa dusta. Kira-kira tahu dari mana? Dengan dia membawa bukti bahwa Yusuf dimakan serigala dengan membawa bukti baju yang berlumuran darah. Nabi Yakub tahu. Tahu dari mana kira-kira? Ini kita mesti teliti. Orang melakukan rekayasa itu sebenarnya ada hal yang cacat. Pasti. Dari mana kira-kira? Kita mesti teliti. Ini mesti ada. Oh, ini bohong. Nabi Yakub sudah tahu. Tapi ini benar-benar usia. Dari mana kira-kira? Dari bajunya. Serigalanya kok baik sekali ya. Kalau baju dipakai, lalu orang yang pakai baju dimakan, kira-kira bajunya bagaimana? Robek. Kok baik sekali. Mungkin apa serigalanya lepas bajunya dulu baru dimakan? Tidak mungkin. Ada yang cacat. Ada yang cacat. Jejak digital itu ada. Bisa dilihat itu. Ini polisi punya ilmu itu, reserse itu punya ilmu. Coba kejadian, mungkin kita teringat itu. Ada mobil TAF yang Jeep itu yang gelundung di arah Batu Pujon itu kan. Polisi tahu itu. Mobil itu adalah mobil pakai solar. Tapi ini aromanya bukan solar. Bensin. Ini pasti ada pembunuhan berencana. Bukan orang jatuh. Nah itu dari situ. Nabi Yakub ini berhadapan dengan anaknya sendiri. Bajunya dilihat utuh, tapi berlumuran darah. Lalu mengatakan, ini wahai ayah, dengan menangis, adikku ketika aku berlomba, bercepat-cepat, saya tinggal untuk dia jaga makanan, lalu dimakan serigala. Ini buktinya baju. Bajunya utuh. Ujian kesabaran. Makanya Nabi Yakub alaihissalam menerima informasi dari putra-putranya itu bukan bentak-bentak, bukan marah-marah, bukan melampiaskan emosi. Kamu dusta. Tidak fokus pada itu. Beliau mengatakan, fasabrun jamil. Sabar itu indah. Harus, tidak tanya, sampai berapa lama ya Allah aku harus sabar. Dari anak itu masih hulam. Hulam itu usia selesai disapai hingga 8 tahun. Baru ketemu setelah Nabi Yusuf sukses menjadi seorang bendaharawan negara yang menyelesaikan masalah mimpi 7 ekor sapi yang gemuk dengan 7 ekor sapi yang kurus. Akan terjadi satu malapetaka paceklik yang panjang, maka yang mengatur untuk tidak sampai terjadi kelaparan, Nabi Yusuf diserahi untuk menyelesaikan permasalahan.
hingga dipercaya sampai akhirnya menjadi pembesar Mesir. Lalu saudaranya itu dari jauh datang untuk mencari kebutuhan. Padahal Nabi Yakub alaihissalam itu ada di daerah Palestina. Harus nyebrang ke Mesir. Hanya naik berupa hewan. Ini perjuangan panjang. Nunggu yang lama sekali. Makanya kalau musibah, untuk tidak bertanya, sampai kapan ya Allah? Dijalani aja. Jalani bertakwa kepada Allah, bersabar. Sampai kapan ya Allah aku menderita seperti ini, aku dalam kesulitan seperti ini. Jangan tanya sampai kapan. Lakukan kesempatan dalam keadaan menderita itu dengan terus berbuat ketaatan. Jangan sampai terbawa oleh syaitan. Percuma kamu sholat, percuma kamu gabung ngaji, sampai sekarang kamu masih miskin. Nanti kalau Allah Maha tahu, jika hambanya bergelimang dengan berbagai kemudahan, fasilitas, justru membawanya kepada celaka. Kita yakin ketika kita bertakwa, Allah pasti jaga. Allah pasti lindungi. Allah pasti memberikan solusi. Ini yang keempat sekarang. Yang ketiga, bersabar. Jadi sabar itu nggak ada batas. Jangan sampai seorang suami, wis aku gak sabar, barang awakmu wis gak sabar. Begitu pula jangan seorang istri, saya nggak sabar mas. Mungkin kebersamaan kita sampai di sini saja. Itu nggak sabar. Sampai kapan kesabaran untuk terus bersama dengan kita? Hingga datangnya aja. Kemanapun, dalam keadaan apapun, kita hidup bersama. Seandainya cuma ada sesuap nasi itu untuk kita berdua. Ya. Seorang istri harus siap begitu, seorang suami harus mengatakan begitu. Makanya jangan sampai kita makan enak-enak, menikmati kuliner, kemudian di rumah hanya menikmati sambal bawang dengan tempe. Itu zalim suami seperti itu. Pulang ke rumah pura-pura kayak belum makan padahal sudah kenyang. Mas, kok maamnya gak enak? Enggak, aku ya nggak tahu padahal wis maam. Sudah menikmati sate, sudah menikmati krengsengan, sudah menikmati gulai sing di omah sambal bawang. Ya enak-enak ya, jangan lupa. Ya, enak, masya Allah ini. Nanti tak bawakan ini satenya empuk ini. Jangan kayak cerita tok. Dek, aku mau maem sate empuk sekali. Ngiler tak itu. Bapak Ibu yang berbahagia, as-sababur rabi' untuk kita dilindungi oleh Allah dari sihir dan ain. Dan sihir ini pada semua profesi. Ya. Kalau developer, mungsuni developer. Nek ustadz kiai, mungsuni kiai. Pedagang, pedagang. Karena jiwanya manusia nggak senang kalau saudaranya berkembang. Ini jiwa manusia. Kecuali orang yang selamat, yang Allah lindungi dari dengki. As-sababu rabi'u, sebab yang keempat, at-tawakkulu 'ala Allah azza wa jalla. Bertawakal kepada Allah. Lalu apa makna tawakal? Berkata si Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa tawakkulu huwa thiqatul qalbi wa i'timadu 'ala Allah ma'a badlil asbabil masyru'ah fi kitabillah wa sunnati nabiyyi azza wa jalla. Wa sunnati nabiyhi alaihi assalatu wassalam.
Tawakal itu thiqatul qalbi. Thiqatul qalbi, thiqah bimana yakinul qalbi. Keyakinan di dalam hati. Wa'timaduhu 'ala Allahi azza wa jalla. Lalu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya yakin tidak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa Allah menghendaki. Apa yang terjadi adalah karena Allah yang menghendaki. Makanya dia senantiasa untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah dalam hatinya terlintas berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Aku ini nabi ya Allah, ibadahku sudah sangat pol terhadapmu. Kenapa anakku yang hilang tidak segera engkau hadirkan? Tidak seperti terus berbuat dan terus berbuat. Yakin kepada Allah. Semakin panjang dalam derita, semakin mulia kedudukannya manakala dia ridha atas apa yang Allah kehendaki menimpa kepadanya. Wa'timaduhu 'ala Allah, dan bersandar kepada Allah ma'abadlil asbabi, disertai dengan badlul asbab, bersungguh-sungguh di dalam melakukan sebab-sebab. Sebab atau upaya atau usaha yang dilakukannya itu al-masyru'ah, yang sesuai syariat. Di kitabillah azza wa jalla, sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran, wa sunnati nabiyhi alaihi assalatu wassalam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pengalaman ya, seorang pengembang lama sekali nggak terjadi transaksi. Orang ada rencana transaksi lalu gagal. Ada temannya bilang, "Dek kono lho, ana wong duwe pusaka sakti." Pusaka sakti. Ditolong aku. Malam-malam ketolong aku di gunung, lalu bawa pusaka itu dipinjemi untuk ditanam di jalan masuk. Dia kali-kali sendiri. Subhanallah. Ya. Seperti itu upayanya. Padahal kegiatan yang dilakukan mulai dia berniat berangkat, ya, membunyikan kendaraan menuju agro dosa kesyirikan jalan. Padahal belum pasti berhasil. Jangan tertipu, itu usaha syirik. Kita hendaknya melakukan usaha yang sesuai dengan syariat. Termasuk menggunakan teknik marketing. Bagaimana kita bisa mendapatkan pembeli dengan cara-cara yang tidak menipu. Diberikan kemudahan dengan harga yang bersaing. Ini diantara upaya-upaya penjualan. Kalau anak-anak muda sekarang, subhanallah, sangat luar biasa di era kini, menggunakan fasilitas yang ada di media sosial. Melalui media Instagram, dari media WhatsApp, dari media Facebook. Media-media ini dimanfaatkan. Kalau sekarang era TikTok, dia pakai TikTok untuk menawarkan. Banyak rekan-rekan pengusaha yang sebelumnya hanya offline, kemudian dia mengikuti perkembangan dengan menawarkan melalui medsos, media sosial. Tentu nggak menipu. Ketika sekarang banyak penawaran di medsos itu adalah menipu, dia tidak menipu real, benar. Dimanfaatkan. Alhamdulillah itu berkembang.
Alhamdulillah berkembang. Saya ada kenal kemarin, ada orang dia usahanya itu tas untuk perlengkapan haji umrah. Awalnya ya orderan sebulan nggak seberapa, tapi sekarang Allah anugerahi kemudahan dengan memanfaatkan anak-anak muda. Anak-anak mudanya nggak ngambil S1. Nah S1 ketinggian. Ya. Bayarannya ketinggian. Ngambil siapa? Ngambil anak-anak SMK. Dari anak-anak SMK bisa dibina itu. Ya SMK, maaf ya. Dikasih gaji 1 juta, dilebih sedikit gitu aja sudah senang. Tapi kalau S1 banding-banding. Ya. Wah, oh, coba sih berapa itu? Minimal kalau S1 tuntutannya UMR. Bersandar kepada Allah dengan kita yakin kepada Allah, menggunakan sebab-sebab yang sesuai syariat. Jangan sampai melanggar. Sebab-sebab yang sesuai syariat. Tidak lupa berdoa, tidak lupa berusaha. Jadi jalannya yang dilalui, yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah, sebab untuk kita sehat, untuk kita sembuh itu kita upayakan maksimal, lalu memohon kepada Allah pertama. Ketika kita mendapatkan sebagaimana yang kita harapkan, kita bersyukur. Ketika kita dapatkan hal yang belum sebagaimana yang kita harapkan, kita bersabar. Kita bersabar. Silakan muadzin untuk azan. Kita lanjutkan setelah azan tanya jawab. Jika ada pertanyaan. Sambil nunggu waktu kamu, silakan. Apakah dosa itu pasti terampuni? Iya, pasti terampuni seberapapun besarnya dosa. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ulangi ini di 2 ayat. Di dalam surah An-Nisa. Ayat 48 dan ayat 116 insyaallah. Tolong nanti dicek. Bahwasanya kata Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak akan Allah memberikan ampunan kepada orang yang menyekutukan Allah ketika dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau sebelum meninggal dia tinggalkan kesyirikan lalu mengakui kesalahan, maka Allah akan ampuni. Jika dia belum meninggal. Jadi belum meninggal itu kesempatan. Selagi nyawa belum sampai kerongkongan, ingat ya, bukan tenggorokan. Kerongkongan itu jalannya nafas. Kalau tenggorokan itu jalannya makanan minum. Cirinya kerongkongan itu kalau kita nyembelih ayam atau sapi atau kambing yang ada lingkaran-lingkaran nih, tulang rawan, itu kerongkongan. Itu jalannya oksigen untuk nafas. Ini yang depan ini. Ini kerongkongan. Yang ada jakun ke bawah itu. Kerongkongan. Selagi nyawa belum sampai sini, Allah akan terima. Dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Jadi kesempatan untuk taubat. Dan ketika orang
sebelum meninggal taubat dari kesyirikan, maka Allah akan menerima taubatnya jika dia benar-benar bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau orang itu meninggal tidak syirik, maka Allah akan mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Insya'a ghafara wa insya'a azabahu. Insya'a ghafarahu wa insya'a azabahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksa hamba itu. Yaghfiru liman yasha'u, ya. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah akan mengampuni dan Allah akan menyiksa sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dalilnya Nabi menjelaskan pembunuh 100 orang. Hadisnya sahih, disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Ketika dia datang kepada orang yang berilmu, apakah aku akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang aku lakukan? Iya. Allah akan mengampuni kepadamu kalau kamu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mesti aku lakukan? Dinasihati oleh orang yang berilmu itu, kamu tinggalkan tempat tinggalmu yang kamu melakukan kejahatan. Lalu orang ini pergi menuju tempat yang disarankan, yaitu tempat orang-orang yang baik, yang di sana lingkungannya mendorong untuk berbuat kebaikan. Ya. Seperti ini, masya Allah kan, di lingkungan Babu Salam ini kan ada bimbingan ngaji, masjidnya juga dimakmurkan. Ini termasuk lingkungan yang baik. Kemudian di perjalanan sebelum sampai ke tempat yang dituju, orang ini meninggal. Kan belum ada amal nyata, sudah ada niatan dan dia pergi meninggalkan. Di tengah perjalanan meninggal. Sampai malaikat laknat dan malaikat rahmat itu dialog. Orang ini di neraka karena belum ada kebaikan. Kata yang satu, enggak, dia sudah berusaha. Sampai akhirnya Nabi menjelaskan ada suara dari langit untuk mengukur kemana yang dia lebih dekat, ke negeri yang ditinggalkan ataukah ke negeri yang dituju. Diukur. Ini Nabi yang cerita. Hadisnya sahih di dalam Riyadhus Shalihin. Diukur selisih cuma sejengkal, sehingga dia mendapat ampunan Allah, menjadi ahli surga. Sebesar apapun dosa, manakala bertaubat dan memohon kepada Allah ampunan, ditinggalkan kesalahan itu, Allah akan memberi kepadanya ampun. Untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tayasu mir rawahillah, la yayasu mir rawahillahi illal qaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Selagi sempat, selagi kita buat untuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita kan nggak tahu Allah mengampuni ataukah tidak dengan taubat kita. Kita bertaubat kepada Allah dan kita berprasangka yang baik kepada Allah. Allah itu sangat berbahagia, sangat senang ketika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini diliputi masalah itu dikarenakan dosa-dosa. Maka untuk kita diberi solusi ketika mendapatkan masalah dengan meminta kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jaga sholat jamaah saja itu banyak kemudahan yang didapat. Sholat jamaah toh, belum lagi yang lain-lain. Makanya kalau kita ketemu ya,
Ada orang, Masya Allah ya, kemarin tuh ngadu, dia ketipu 700 juta. Utangnya 1,5 M. Masih ada tagihan leasing. 2 mobilnya sudah diambil sama debt collector. Mobil lawang sudah kondisi ini saya ngambil kredit mobil. Padahal ini mantan pejabat di Pemkot. Sekarang kondisinya dia sudah sakit. Fisiknya bengkak, sudah tidak bisa aktif. Jantung sama ginjal bermasalah. Untuk dimakan aja sulit. Dia sekarang stres. Stres, teriak-teriak malam. Dia ngomong sama saya gini, Pak, akal saya ini masih jalan, cuma nggak bek. Saman kok iso nggak bek sih, Pak? Nggak bek. Ya pokoknya nggak bek iki. Ya. Rotok gendeng gitu loh ya. Nggak bek iki, Pak. Nggak 100, Pak, iki, Pak. Jalannya ya cuma mendekat kepada Allah saja. Karena secara rumah dijual nggak nututi. Sudah nggak nutut. Nggak punya uang sama sekali. Coba. Saya nggak punya uang, Pak. Saya sengaja biar dia ada upaya, tak suruh beli sendiri minyak habbatus sauda. Supaya ada upaya. Supaya ada upaya. Ngeri. Saya tanya 2 anggota keluarga ini, Saman bangun pagi jam berapa? Tanya. Istrinya, anak-anaknya, bapaknya, Saman bangun pagi jam berapa? Nggak pernah bangun pagi, Pak. Loh, memangnya bangun jam berapa? Jam 9. Sholat subuh? Ya enggak sholat subuh lah, Pak. Ya sekarang sholat wis. Maki jam 09 sholat wis. Sholat 5 waktu aja nggak dijalanin. Dari mana Allah akan nolong dia? Langkah awalnya adalah menjalani hidup dengan ketaatan kepada Allah. Orang sulit berbuat baik itu karena dosa yang dilakukan. Sebagai penutup, reward yang didapat bagi orang yang berbuat kebaikan, dimudahkan berbuat kebaikan. Rewardnya itu enteng berbuat kebaikan. Kalau kita berat untuk berbuat kebaikan, dikarenakan dosa yang kita lakukan. Jadi reward dari dosa itu condong dosa, untuk baik berat. Aneh, kayak di gandoli itu loh. Yang gandoli itu dosa nih. Makanya obatnya istighfar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sampai nggak sempat sholat malam, dipukuli kakinya itu sama Umar. Kamu lakukan dosa apa? Gara-gara dosa yang kamu lakukan, sampai nggak sempat sholat malam. Makanya takwa luar biasa. Demikian jamaah kita sholat jamaah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.